Saya ucapkan selamat kepada Cokro TV telah mencapai 1 juta subscriber dalam waktu yang cukup singkat. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Semoga di masa depan Cokro TV terus mengisi ruang publik yang memang kita sangat butuhkan. Cokro TV enak didengar, enak dilihat dan perlu. Ruang-ruang untuk kritis, ruang-ruang untuk mempercakapkan hal-hal yang penting. Memuji kalau perlu dengan rasa humor, mengkritik kalau dibutuhkan, juga kadang-kadang dengan rasa humor yang baik. Sekali lagi kepada semua teman-teman Cokro TV, selamat dan sukses selalu. Kita selalu berduka jika ada rakyat yang wafat karena ulah teroris. Mereka adalah korban kebiadaban. Kita juga berduka ketika 6 orang pengikut Rizik mati ditembak polisi. Bukan karena kematiannya yang membuat kita berduka, tetapi cara kematian yang sia-sia yang bikin kita miris. Kita tahu kenapa mereka mati. Para pengawal itu berusaha menghalangi mobil polisi yang sedang bertugas. Dari bocoran pembicaraan via HT, kita tahu mereka memang diperintahkan untuk menghalangi mobil polisi di jalan tol Cikampek. Bukan hanya menghalangi, menurut keterangan mereka berusaha menabrak kendaraan polisi itu lalu menyerang petugas dengan senjata. Penyerangan kepada petugas di negara manapun pasti akan ditindak secara maksimal. Itu udah menjadi protap seluruh kepolisian di seluruh dunia. Jadi kalau ada 6 orang penyerang itu mati kemarin, itu hanya konsekuensi logis dari ulahnya sendiri. Kenapa sih mereka menghalangi petugas? Karena mereka hendak melindungi Rizik. Kita tahu polisi sudah 2 kali melayangkan surat panggilan kepada Rizik karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan. Rizik menggelar resepsi pernikahan anaknya secara besar-besaran di tengah pandemi. Saat polisi mau menyampaikan surat pemanggilan, mereka dihadang oleh gerombolan Rizik. Bahkan gerombolan itu mengusir polisi dari Petamburan. Saya kadang bingung, apa sih yang mereka bela sampai segitu jumawanya terhadap petugas keamanan? Apakah mereka sedang membela agama? Loh, kan masalah Rizik sekarang karena ulahnya menggelar pesta pernikahan anaknya. Jadi ini masalah pribadinya Rizik, nggak ada hubungannya sama agama. Sesimpel itu menurut saya. Rizik ini emang kalau bicara selalu menyentuh hal-hal besar. Sampai soal surga neraka, sampai soal Tuhan dan seluruh isi dunia. Tapi ternyata ia selalu kesandung dengan masalah-masalah kecil. Masalah cat mesum lah. Ia juga pernah menolak majalah porno koleksinya jadi barang bukti di pengadilan dalam kasus undang-undang pornografi. Kini ia tersandung lagi dengan masalah pesta pernikahan anaknya yang dilaksanakan di tengah pandemi. Urusannya dengan polisi selalu berputar-putar dengan persoalan pribadinya saja. Tapi anehnya, urusan-urusan pribadi seperti ini ditempeli dengan slogan agama. Jadi seolah-olah mereka atau para pembelanya membela Rizik, tapi berasanya membela agama. Betapa menyedihkan kondisi itu. Saya sih merasa bangsa ini udah capek diributin karena urusan-urusan pribadi Rizik yang seperti itu. Sebagai umat Islam, ya saya pantas bersedih jika membela agama dipersepsikan hanya sebatas membela urusan resepsi pernikahan anaknya Rizik doang. Tapi begitulah cara mereka membangun gerakan. Yang pertama dilakukan adalah menciptakan simbol berupa tokoh yang dipersepsikan seperti setengah dewa. Pencitraan tokoh ini harus dibuat sedemikian rupa, seolah-olah tokoh ini bukan manusia biasa. Kenapa mereka harus membangun mitos terhadap seorang yang ditokohkan itu? Dan itu penting bagi mereka. Karena dengan mitos dan simbolisasi ketokohan, daya kritis pengikutnya akhirnya terpangkas. Logika pengikutnya dikerdilkan sedemikian rupa. Mereka dipaksa percaya saja
pada apapun ucapan tokohnya ini. Pengikut yang kehilangan akal sehat dan pikiran kritis sangat dibutuhkan oleh gerombolan-gerombolan seperti mereka ini. Sebab ujungnya mereka diminta untuk berani mati demi tokoh setengah dewa yang dibangunnya itu. Begitulah cara para teroris biasanya mencuci otak korbannya. Maksud korban di sini adalah mereka-mereka yang disuruh berkorban demi kepentingan kelompok itu. Dalam kasus Rizik, misalnya, ia selalu dicitrakan memiliki garis keturunan Rasulullah. Terlepas benar atau tidak nasab itu nggak penting. Tapi itu terus-menerus dikomunikasikan. Glorifikasi garis keturunan Rasulullah ini membuat sebagian umat Islam agak sungkan menentang Rizik karena kecintaan mereka pada Rasul. Betapapun memuakkan perilakunya Rizik itu. Ia juga disematkan status sebagai imam besar seolah-olah pemimpin dari semua umat. Kemarin misalnya di seluruh sudut kota disebarkan baliho Rizik dengan segala macam gaya. Bahkan di bawah baliho itu pengikutnya melakukan semacam upacara. Kemarin kayak menyembah baliho gitu deh. Plesetan azan jadi ajakan jihad juga dilakukan di bawah balihonya Rizik. Selain itu kita tentu pernah dengar cerita-cerita konyol tentang Rizik dari pengikutnya. Saya pernah baca di sebuah spanduk bertuliskan, jika sehelai rambut Rizik jatuh akan berurusan dengan umat Islam. Sehelai. Bayangin, untuk membangun simbol itu, mereka bahkan harus mengancam profesi tukang cukur. Boleh dibilang hampir semua gerombolan radikal menggunakan pola-pola seperti itu. Membangun ketokohan dengan segala mitos yang mengelilingi. Jadi seburuk apapun perlakuan Rizik, seburuk apapun omongannya, sekacau apapun statementnya, pengikutnya yang sudah kehilangan akal sehat akan selalu membelanya. Bahkan jika itu hanya menyangkut urusan resepsi pernikahan anaknya saja. Inilah yang sekarang kita sedihkan. 6 orang itu memilih cara mati yang sia-sia. Mereka nggak mati membela agama. Mereka tidak mati membela kepentingan masyarakat. Mereka tidak mati untuk membela sebuah hal yang besar sebagai sebuah bentuk perjuangan. Tapi mereka mati cuma gara-gara Rizik mau dipanggil karena melanggar undang-undang karantina kesehatan disebabkan karena dia menggelar pesta pernikahan anaknya. Bayangin, untuk sebuah pesta pernikahan 6 orang itu rela mati. Betapa sudah terbonsai isi kepalanya. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang dibonsai, yang gampang dibonsai isi kepalanya. Karena kita akan terus berpikir. Saya cuma ngajak kita semua berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.